Baiklah, selamat malam. Kita mulai pertemuan kelima dalam mata kuliah praktikum perpajakan. Kita akan membahas mengenai sistem perpajakan dalam perkembangan di Indonesia ya. Kemarin kita sudah belajar berlatih mengenai pajak penghasilan 21. Nah, kita kembali lagi bagaimana perpajakan di Indonesia, kemudian latar belakang lahirnya perpajakan. Nanti diharapkan saudara bisa mendefinisikan sistem perpajakan dalam perkembangan di Indonesia dan latar belakang lahirnya pajak nasional. Nah, jadi setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya tanggal 17 Agustus 1945, pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Darurat Nomor 36 tahun 50 tentang berlakunya ordonansi mengenai masalah-masalah pajak yang dikeluarkan sebelum pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, Undang-Undang Darurat tersebut kemudian disahkan menjadi undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 4 tahun 52. Nah, ordonansi yang disahkan dan berlaku dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah yang pertama di sini Undang-Undang Pajak Radio ya. Kemudian Undang-Undang Pajak Pembangunan 1 atau PP 1 ya. Kemudian Undang-Undang Darurat tentang Pajak Peredaran bruto ya. Dan Ordonansi Peralihan tahun 1944. Kemudian Ordonansi Pajak mengenai upah. Kemudian Ordonansi Pajak Rumah Tangga 1908 ya. Kemudian Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor tahun 1934. Kemudian Ordonansi Bea Balik Nama. Kemudian Ordonansi Pajak Potong dan Ordonansi Bea Materai. Nah, ini ya. Kemudian Ordonansi Suksesif dan Ordonansi Pajak Kekayaan. Nah, jenis-jenis pajak di atas menetapkan sistem official assessment. Oleh karena itu, pada masa itu wajib pajak pasif ya. Jadi tidak merespon ya. Dan kegiatan wajib pajak mulai timbul bila telah menerima surat ketetapan pajak ya. Nah, penerapan sistem official assessment ini adalah wajar ya, karena pada waktu itu bangsa Indonesia masih banyak yang buta huruf sehingga kurang mampu mempelajari undang-undang, termasuk undang-undang perpajakan. Kemudian sistem official assessment ini diubah menjadi self assessment. Jadi yang menentukan bukan lagi dari kantor pajak, tapi wajib pajak menghitung sendiri berapa pajaknya, atau yang dikenal dengan MPS dan MPO. Nah, sehingga lahirlah Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 yang melatar belakangi penerapan sistem perpajakan nasional dengan self assessment. Karena peraturan perundang-undangan perpajakan sebelumnya sebagian besar merupakan warisan kolonial ya, yang saat itu semata-mata dibuat untuk menghimpun dana ya bagi pemerintah penjajah Belanda ya, dalam rangka mempertahankan dan memperbesar kekuasaan di Indonesia. Oleh karenanya, pemungutan pajak saat itu dirasakan oleh rakyat sebagai beban yang berat ya. Nah, jenis-jenis pajak yang diganti dengan jenis pajak nasional ini adalah bea materai, kemudian pajak perseroan, kemudian pajak pendapatan, pajak kekayaan, dan pajak penjualan ya. Nah, nanti saudara-saudara harus menyebutkan dalam tugas-tugas ini apa yang dimaksud dengan ordonansi yang disahkan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Di sini harus dijawab, kan tadi sudah dijelaskan di atas ya. Kalau yang bea materai, dulu materai itu hanya semua transaksi yang di atas 250.000, materainya adalah 2.000 ya. Yang di bawah 250.000 itu materainya 1.000. Nah, sekarang berubah
menjadi 10.000 sama. Nah, sebelumnya sudah mengalami perubahan dari yang tadinya 2.000 itu menjadi 6.000 ya. Jadi untuk nilai nominal di atas 250.000 sampai 1 juta itu materinya adalah 3.000, dan di atas 1 juta itu menjadi 6.000. Kemudian berubah lagi menjadi 10.000 sekarang ini ya. Nah, saudara harus menjelaskan mengenai lembar kerja ini ya. Untuk menjawab pertanyaan tentu harus browsing dan mencari informasi ya tentang bagaimana lahirnya pajak nasional secara singkat. Dan apa itu self assessment ya? Apa itu official assessment? Baik, terima kasih untuk penjelasan mengenai pertemuan kali ini. Saudara harus aktif mencari informasi mengenai tugas ini. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.